Slide mosi dari perdebatan kali ini yaitu soal kebahagiaan. Dua distribusi saya dalam debat ini, satu setup dan dua mengenai isu. Kita lihat setup yang berjalan di sisi government yaitu satu framing mengenai mosi perdebatan kali ini. Layer yang pertama yaitu karakter manusia. Kita ketahui bagaimana saat ini masyarakat ataupun manusia itu memiliki sudut pandang masing-masing dan perspektif sendiri mengenai suatu permasalahan, sehingga pada akhirnya suatu permasalahan itu akan membuat suatu keputusan dan keputusan itu pastinya tidak sama, karena pada akhirnya masyarakat akan berpikir melalui sudut pandang mereka sendiri, sehingga keputusan tersebut tidaklah sama dengan masyarakat lainnya. Dua, yaitu mengenai manusia bermoral. Manusia bermoral di sisi government itu pada akhirnya kami tidak melihat bagaimana sikap dari manusia bermoral itu, namun kita akan melihat bagaimana dampak yang akan diakibatkan dari manusia itu kepada orang lain. Dimana di sini kami akan menekankan bahwa manusia bermoral itu nggak akan merugikan orang lain itu pada akhirnya, sehingga manusia bermoral di sisi kami itu subjektif, karena pada akhirnya moral itu nggak bisa disamain dan itu tergantung pada orang-orang individu tersebut akhirnya. Lalu jika kamu menjadi orang bermoral itu pada akhirnya kamu harus bisa menghargai hak individu dari masyarakat, dan kamu nggak akan dituntut berbohong untuk mengikuti standar kebahagiaan umum yang berada di sisi oposisi itu pada akhirnya, sehingga kamu nggak akan pura-pura untuk bahagia hanya demi membahagiakan orang lain itu pada akhirnya. Layer yang ketiga yaitu soal kebahagiaan individu. Konteks kebahagiaan individu di sisi government pada akhirnya itu tidak berbeda-beda dengan manusia lainnya ataupun subjektif itu pada akhirnya. Dimana kita ketahui sendiri dari definisi kebahagiaan itu sendiri menurut manusia itu berbeda, dimana contohkan saja, saya akan bahagia dengan hanya cukup makan nasi 3 kali sehari, ataupun Maitri yang pada akhirnya dia bahagia dengan harus membeli barang branded itu sendiri, sehingga konteks kebahagiaan di sisi kami itu pada akhirnya berbeda itu sendiri, juri. Lalu goals yang kami inginkan dari kebahagiaan itu adalah mendapatkan kebahagiaan sejati bagi manusia bermoral itu pada akhirnya. Dimana kebahagiaan sejati ini kami temukan karena memang dia menemukan dari diri sendiri, bukan paksaan dari glorifikasi kebahagiaan yang dituntut oleh oposisi itu pada akhirnya. Sehingga jikapun kamu menerapkan standar kebahagiaan itu dalam diri kamu, secara nggak langsung itu bakal buat kamu menjadi orang yang people pleaser ataupun lain sebagainya, dan kamu bakalan gampang diubah, dan standar kebahagiaanmu bakal gampang diubah oleh masyarakat lain yang mempunyai kekuasaan tinggi seperti influencer itu pada akhirnya, sehingga itu akan membutuhkan penyesuaian yang lama bagi kamu untuk mengikuti standar kebahagiaan orang lain itu sendiri, sehingga itu nggak akan efektif di sisi government yang pada akhirnya nggak menggunakan standar kebahagiaan itu pada akhirnya, juri. Namun jikapun kamu pada akhirnya even if kamu dikatakan egois ataupun lain sebagainya, itu nggak apa-apa, karena kamu egois dalam artian framing moral dan kebahagiaan yang subjektif itu, kamu bisa care dengan orang lain karena itu termasuk kebahagiaanmu sendiri, itu nggak apa-apa, karena itu dan itu kamu dicap egois itu nggak apa-apa, sehingga egois yang di sini adalah tergantung bagaimana kebahagiaan kamu itu sendiri. Lalu masuk ke poin isu, yaitu mengenai hak asasi manusia dan kebebasan pribadi. Kita ketahui dengan adanya kebebasan kita memilih, dengan adanya kebahagiaan individu ini, pada akhirnya ini akan memberikan hak asasi manusia bagi mereka untuk memilih bagaimana kebahagiaan di sisi mereka itu sendiri, dan ini akan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang ada di sisi mereka, dan sesuai juga dengan kebebasan pribadi yang ada di diri mereka itu sendiri, sehingga ini akan membuat mereka lebih bahagia dan menemukan kebahagiaan sejati itu. Bangga mendukung government.
Saya rasa kedua sisi itu udah mengaminkan kalau Fiat Mosi itu soal glorifikasi kebahagiaan dua sisi pada akhirnya. Tapi ya, soal karakterisasi manusia itu sebagai aktor utama dalam debat kali ini, itu udah di-clear di penjara satu saya, tapi ya, saya akan mendalami kenapa pada akhirnya moralitas itu bakal jadi karakterisasi yang penting di sisi kami. Tapi ya, soal karakteritas ataupun karakterisasi manusia yang bermoral, artinya moral itu subjektif. Orang-orang itu nggak bisa matok moral setiap orang itu pada akhirnya sama. Artinya, orang-orang itu punya perspektifnya masing-masing ketika moral itu ada di status quo. Ketika kamu standarisasi semua moral itu jadi satu, saya rasa itu bakal bunuh moralitas yang orang lain udah punya, dan iya, kamu bakal berjalan sendiri di dunia status quo. Tapi yang kedua, kalau kamu bilang soal moral dan sebagainya, saya rasa sebagai manusia yang bermoral, kamu itu harus mengedepankan soal hak dari individu itu buat bebas misalkan cari kebahagiaannya mereka. Kamu nggak bisa matok kebahagiaan orang itu harus sama. Artinya gini, kalau misalkan satu orang itu suka sama teh, kamu nggak bisa patok kebahagiaan soal teh itu ke semua orang yang ada dalam satu individu. Artinya ketika kamu ikuti standar ini di masyarakat, kamu bakal berubah jadi orang-orang yang people pleaser dan sebagainya, dan ini bakal bunuh kebahagiaan di sisi kamu. Tapi yang kedua, soal kebahagiaan individu, saya rasa ini juga subjektif, karena kebahagiaan itu dicari oleh perasaan individu itu masing-masing, bukan kamu yang matokin standar kamu harus bahagia dengan cara ini dan dengan cara itu. Saya rasa itu bakal bunuh karakterisasi individu sebagai karakter utama dalam debat ini. Tapi ya, berapa argumen kenapa pada akhirnya saya rasa kalau misalkan kebahagiaan individu diutamakan, itu bakal jadi hal yang lebih baik dibandingkan kamu setuju dengan standarisasi masyarakat umum. Satu, soal prinsip dasar tentang kebebasan dan hak asasi di sisi kamu. Itu soal kebebasan individu. Artinya, ketika kamu buat kebahagiaan itu jadi pilihan kamu bakal bisa bebas berekspresi bagaimana pada akhirnya kamu nemuin kebahagiaan kamu, bukan cuma ngikutin standar yang itu cuma berpatok gimana pada akhirnya orang-orang lihat kamu. Artinya kebahagiaan sejati itu gak bakal bisa kamu cari, karena ketika kamu ngikutin standar yang masyarakat mau, kamu push diri kamu buat jadi orang lain, sehingga kamu bakal bunuh diri kamu dalam kebahagiaan yang gak ada artinya. Tapi yang kedua itu soal hak atas kebahagiaan kamu. Kamu punya hak buat bahagia. Artinya kamu nggak harus ngikutin apa yang orang lain mau, karena kamu udah punya hak tersebut. Ketika kamu punya hak tersebut dan nggak merugikan orang lain, saya rasa hak buat kamu bahagia dengan cara kamu itu adalah hal yang harusnya kamu perjuangkan. Tapi yang kedua, ini soal impact pada masyarakat yang pada akhirnya bakal berjalan di debat ini. Satu, soal efek domino pada masyarakat yang bakal berjalan. Artinya, ketika kamu misalkan ketika kebahagiaan individu kamu nggak terurus, kamu bakal buat ini berimpak sama orang lain. Misalkan ketika kamu bad mood, misalkan kamu bakal pengaruhi orang-orang di sekitar kamu buat jadi lingkungan kamu jadi ikut sama mood kamu yang buruk, karena yang kamu mau kebahagiaan di sisi kamu itu hilang dan sebagainya. Artinya kamu bakal buat orang-orang itu malah jadi buruk karena kamu nggak bisa atur kebahagiaan kamu. Tapi yang ketiga, ini soal keragaman dan dinamika masyarakat. Layer yang pertama itu soal penghargaan terhadap keragaman. Artinya, ketika kamu hargai setiap kebahagiaan individu yang berbeda, kamu kasih apresiasi ke orang-orang, kamu juga kasih apresiasi ke diri kamu. Ini ngebuktiin kalau orang-orang itu masih bisa diapresiasi dengan pilihan mereka yang berbeda dibandingkan kamu harus ikut standar dan sebagainya, karena kamu nggak pernah bisa patok itu. Justifikasinya gini, kalau saya misalkan suka sama nilai tinggi, tapi teman saya itu justru suka sama lomba-lomba yang lebih tingkat internasional dan sebagainya, saya rasa kedua hal itu nggak bisa disamaratakan. Artinya ketika kamu patok standarisasi kebahagiaan itu buat misalkan capai standarisasi masyarakat, kamu bunuh orang yang misalkan punya ekspektasi atau kebahagiaan yang lebih tinggi, sehingga mereka harus punya standar yang berlebihan dan sebagainya. Tapi yang kedua, ini bakal jadi resiko homogenisasi melalui standar kebahagiaan umum di sisi kami. Ketika masyarakat itu selalu berfokus pada standar kebahagiaan umum, ini bakal jadi homogenisasi. Karena apa? Di semua orang dalam lingkup masyarakat yang udah dipatok sama standar itu didorong dan dipaksa buat menyelesaikan diri. Artinya standarisasi ini bakal jadi tren di masyarakat dan harus diikuti sama orang-orang. Dan ketika orang-orang nggak mau ikutin standar ini, mereka bakal dikucilkan dan sebagainya karena mereka dianggap nggak mau ikutin tren soal kebahagiaan umum dari masyarakat. Tapi ya, saya akan compare kenapa ini pada akhirnya terjustifikasi. Komparasi yang pertama, ketika Anda soal penghargaan hak dan kebebasan, saya rasa ini bakal dimenangin sama government, karena gini, kebebasan ataupun kebahagiaan individu itu bakal lebih dapetin sama government karena mereka berfokus sama kebahagiaan individu dibandingkan standar yang orang buat. Tapi yang kedua, ini soal kontribusi masyarakat. Artinya, ketika masyarakat ataupun kebahagiaan individu didorong, maka ini bakal jadi kontribusi yang baik. Ketika diri kamu itu udah bahagia, maka kamu bisa pengaruhi lingkungan kamu sehingga lingkungan kamu bisa jadi positif dibandingkan kamu cuma mentingin standarisasi dan sebagainya. Sehingga bangga dukung government menang. Terima kasih.
Standar yang tidak dapat diterima adalah standar di mana manusia itu harus memandang dunia dengan cara yang sama. Tapi ada satu hal yang saya harus clearkan di sini. Perspektif orang tentang moral itu akan berbeda-beda karena moral itu adalah sikap individu itu sendiri memandang dunia, dan subjektivitas moral itu ada karena setiap orang itu pasti punya pengalaman dan cara menangkap permasalahan yang berbeda-beda. Tapi kembali ke awal, kenapa kebahagiaan individu itu akan lebih bermoral? Ya simpelnya karena standar kebahagiaan masyarakat umum itu akan palsu karena ya bagaimana standar itu ada ketika moral saja itu subjektif di setiap orang. Misalnya saja untuk membuktikan hal ini dibenarkan, misalkan saya itu mendapatkan uang saku 10.000 dari orang tua saya, tapi karena saya rasa itu terlalu sedikit, saya minta kembali kepada orang tua saya. Dengan kondisi yang sama, Ratih juga mendapatkan uang 10.000, tapi dia merasa terbebani dan dia menyimpulkan untuk tidak akan meminta uang kembali kepada orang tua dia. Tapi ada kesimpulan yang ada di sini adalah kedua kondisi ini dapat dibenarkan sebagai suatu moral, bukan? Dan karena inilah saya rasa sudah cukup untuk menjustifikasi kenapa pada akhirnya moral itu akan subjektif. Ada dua poin yang saya akan sampaikan di sini, yaitu mengenai weighting dan juga mengenai poin prediksi yang saya akan sampaikan nanti. Pertama mengenai weighting atau pertimbangan kenapa pada akhirnya di sisi kami itu akan menang. Dua layer. Yang pertama adalah class mengenai kebahagiaan. Tapi kembali ke awal mengenai entitas moral dan hubungannya dengan kebahagiaan individu. Moral yang baik itu berarti kamu pengen menggapai tujuan kamu dan mengedepankan kebebasan. Ada beberapa isu yang saya harus sampaikan di sini. Yang pertama adalah pluralisme nilai. Setiap individu itu pasti punya nilai dan definisi kebahagiaan yang berbeda-beda. Standar moral yang tunggal itu nggak bakal cocok untuk semua orang, ya karena mereka bisa memandang dunia dengan cara yang berbeda. Ataupun yang kedua, ketika kamu mempunyai standar yang sama di setiap orang untuk bahagia, ini akan menghasilkan suatu class mengenai impact, atau saya akan menyebutnya sebagai butterfly effect untuk kebahagiaan yang universal. Standar untuk bahagia itu bakal jadi impact yang besar. Kenapa? Karena cangkupan standar itu bakal universal dan seluruh dunia itu harus menggunakannya. Efeknya itu bakal semasif itu, baik hak asasi manusia atau hak orang-orang untuk bahagia itu nggak bakal sebesar itu lagi untuk dijalankan, karena ya mereka harus menggunakan standar ini untuk hidup. Apa impactnya? Kita lihat di sini. Bisa aja ini akan menjadi penindasan. Ini akan menjadi memastikan orang-orang itu bakal memastikan kalau semua orang itu mengikuti standar yang ada. Mungkin ini akan ada upaya untuk mengontrol dan menindas mereka yang bakal nggak sesuai atau orang-orang yang nggak bakal sesuai dengan standar ini. Hal ini dapat berupa pengawasan yang ketat banget, ataupun propaganda, atau bahkan hukuman kepada mereka yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan mereka, ataupun memiliki pemikiran yang berbeda dengan standar yang sudah ditetapkan. Tapi masuk ke dalam layer yang kedua mengenai weighting saya, yaitu mengenai komparasi output dari government dan oposisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai government. Dua layer. Satu, dengan kebahagiaan sendiri, itu kamu bakal lebih tahu tujuan hidup kamu seperti apa. Saya rasa hidup menjadi diri sendiri itu bakal lebih baik daripada kamu menjadi alat yang mengikuti standar orang-orang. Ataupun yang kedua mengenai class impact, karena kesejahteraan psikologis individu, ketika individu itu memiliki kebebasan, itu mereka bakal mengejar kebahagiaan, mengejar kehidupan mereka sendiri. Ataupun yang ke B, efek domino pada masyarakat itu bakal lebih baik. Karena apa? Karena ketika kamu udah bahagia, saya rasa efek domino kebahagiaan ini akan menyebar lagi ke banyak orang daripada kamu bahagia karena standar yang tidak masuk akal. Ataupun kita lihat dulu dari kasus oposisi saya akan komparasikan. Ini bakal ada standar baru, bukan? Standar ini yang katanya akan membuat masyarakat bahagia. Tapi saya rasa ini nggak bakal ada kebahagiaan sejati dari masyarakat itu. Kenapa? Karena mereka cuman mengikuti standar, dan outputnya orang-orang ini bakal pura-pura bahagia saja, dan mereka hanya mendefense diri mereka untuk agar tidak ditindas dengan orang-orang yang glorifikasi mengenai hal ini. Ataupun poin kedua dari perdebatan kali ini yaitu poin prediksi saya. Mungkin saja oposisi akan bilang seperti ini. Satu, orang itu nggak bakal care sama orang lain. Tapi lihat di sini, kebahagiaan itu subjektif. Care sama orang lain itu masuk ke kesadaran pribadi. Itu bukan standar secara paksaan, bukan seperti yang oposisi akan berikan. Ataupun yang kedua, mungkin mereka akan mengatakan kalau misalnya kejahatan di sisi kita itu ada karena adanya kebebasan. Tapi untuk class ini, kalau dikomparasikan dengan government, itu kami akan tetap menang. Karena apa? Kesejahteraan itu akan lebih masif kalau kamu punya standar kebebasan. Karena
punya standar kebahagiaan, beberapa kelompok itu bisa menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan, atau B, pendapat atau tindakan yang seharusnya benar itu dapat disalahkan. Kebahagiaan itu relatif, tergantung dari moralitas yang subjektif, pada akhirnya bukan soal standarisasi masyarakat yang harus kamu ikuti dan buat kamu gila. Tapi ya, juri, saya akan reply debat ini dalam beberapa hal. Satu, argumen kami yang pada akhirnya masih bertahan di debat ini. Juri, ketika berbicara soal moralitas, itu udah clear dari pembicara 1 hingga pembicara ketiga saya soal bagaimana moralitas itu pada akhirnya akan subjektif. Pun ketika kebahagiaan itu datang, itu bakal datang dari pandangan moralitas orang-orang yang pada akhirnya subjektif. Artinya, Anda nggak bisa patok kebahagiaan dan moralitas itu jadi satu, karena ketika Anda patokan itu sebagai standar di masyarakat, artinya Anda bunuh kebahagiaan orang lain yang gak sesuai standar itu. Ketika pada akhirnya glorifikasi soal standar ini jadi tren di masyarakat, orang-orang itu harus ikutin standar yang mereka mau, dan buat orang-orang yang gak termasuk ke dalam komunitas itu dibunuh karena mereka itu bakal dikucilkan karena gak pernah ikutin standar yang orang-orang mau. Tapi ya, saya akan bantu Anda pertimbangkan debat ini. Satu, soal setup, dan dua, soal output. Satu, itu soal setup yang udah dimenangin sama government. Justifikasinya gini, pembicara satu saya itu udah jelasin soal bagaimana pada akhirnya moralitas dan kebahagiaan itu berjalan dengan subjektif di sisi kami dibandingkan dengan standarisasi kebahagiaan masyarakat umum. Artinya, ketika kebebasan itu dikomparasi dengan standar, saya rasa kebebasan ekspresi ataupun apresiasi masyarakat itu bakal lebih ada ketika Anda berdiri di sisi government. Karena pada akhirnya ketika Anda mengedepankan kebebasan atau kebahagiaan individu di sisi government, Anda pada akhirnya bakal lihat kalau ya kebahagiaan individu itu bakal lebih terinteres atau lebih intens itu didapatkan ketika individu itu lebih bahagia, kemudian dia bakal kasih impact positif ini ke masyarakat, misalkan sesuai yang udah dibilang sama pembicara 2 kami soal domino effect dan pembicara 3 kami soal butterfly effect itu. Saya rasa dengan hal itu ini ngebuktiin ketika dari individu itu awalnya udah benar, maka ke masyarakat pun dia bakal jadi lebih positif, dan ini bakal hilangin semua stigma buruk soal egoisme dan sebagainya, karena ini udah clear di pembicara 1 kami. Tapi yang kedua, itu soal output dari debat ini. Juri, kita lihat kedua sisi itu mengaminkan kalau goalsnya adalah soal kebahagiaan kedua sisi pada akhirnya. Tapi saya rasa ketika Anda mendukung oposisi itu nggak bakal pernah terjadi, karena standarisasi mereka yang misalkan terlalu tinggi dan terlalu rendah, ketika mereka patok standar itu jadi satu, orang-orang itu bakal susah buat adaptasi dengan standar karena apa yang mereka mau itu nggak sesuai sama perspektif mereka. Tapi ya, compare dengan sisi kami, ketika kebahagiaan itu datang secara sejati dari diri Anda nggak perlu repot-repot buat punya topeng di sisi Anda, karena iya kebahagiaan itu pada akhirnya bakal terjustifikasi dengan sendiri dibandingkan Anda harus mengikuti standar. Tapi ya ketika balik lagi ini si aktor, ketika Anda orang yang punya moralitas, Anda harusnya mendukung government karena hak dari masyarakat itu wajib dipentingkan, karena moralitas itu pada akhirnya bakal ada ketika Anda melihat prinsip hak di sisi kami.